Semua, jadi hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau jalan-jalan ke puncak gunung naik kereta. Gimana jadinya tuh naik kereta? Enggak. Jadi hari ini kita mau bahas problem 6 sama problem 7. Topiknya masih sama mengenai revenue recognition. Cuman kayak ini tuh in another level gitu. Jadi kemarin kita kan udah bahas tuh ya problem 4 sama problem 5 di sesi 8. Nah, problem 4 itu ibaratnya kata masih level 1 atau level 0 bahkan kayak masih basicnya gitu ya kan. Tapi kalau kalian udah paham sama basicnya, itu pasti kalian akan lebih mudah untuk mengerjakan problem-problem selanjutnya gitu yang udah levelnya berbeda. Kayak problem 5 itu berarti udah naik tingkat tuh ke level 2 gitu. Nah, sekarang problem 6 sama problem 7 itu ibarat kata udah naik tingkat lagi ke level 3 dan level 4 gitu. Cuman seperti aku bilang, kalau kalian udah paham basicnya, pasti kalian bisa kok ngerjainnya gitu. Nah, di problem 6 sama problem 7 ini juga modelnya beda. Biasanya kan kayak ada tabel-tabel gini kan nih. Tapi kalau di problem 6 sama 7, dia tuh modelnya narasi. Ada juga sih tabelnya tapi cuma dikit. Nah, kalau yang problem 6 tuh bener-bener full narasi. Makanya kalian harus bener-bener pay attention ke setiap kata-katanya. Jangan lupa untuk di-highlight. Jadi kalian tahu nih, ini tuh untuk yang apa gitu ya. Oke? Okay? Nah, seperti biasa, aku selalu bilang ke kalian ketika kalian mengerjakan revenue recognition, jangan lupa untuk memperhatikan berapa sih nilai kontrak dari si project ini gitu. Nah, jadi ceritanya si Joki Corporation sama On-Cam Corporation, kayaknya tahu nih ya kenapa, asik. Skandal tahun, enggak, skandal semester lalu di Kuak. Oke, jadi di sini mereka ceritanya mengadakan kerjasama untuk membangun sebuah gedung gitu kan. Wah, gedungnya gedung ujian. Nah, jadi di sini nilai kontraknya itu sebesar 11,5 M. Oke, jadi jangan lupa kalian tulis nih 11,5 M. Terus eh, tahunnya tahun berapa? Nah, langsung aja lihat di soalnya, lihat di bawah-bawahnya. Nah, di atas kan dibilang pada akhir tahun 2019 itu baru kerjasama gitu, mendapatkan tawaran kerjasama. Nah, tahunnya itu kita pakainya itu ketika proyeknya tuh dimulai, di start gitu ya. Jadi di sini kan dikasih tahu nih, dimulainya pada awal tahun 2020. Terus ada tahun berapa lagi? Oh, ada tahun 2021. Terus tahun berapa lagi? Oh, ada tahun 2022. Nah, emang biasanya si revenue recognition itu timeline-nya cuma 3 tahun untuk kita latihan gitu ya. Tapi mungkin di realnya bisa lebih dari 3 tahun gitu. Cuma karena kita buat latihan ya pakainya 3 tahun. Jarang sih yang di soal-soal itu lebih dari 3 tahun. Pasti rata-rata durasinya itu selama 3 tahun gitu. Nah, di sini dia startnya 2020, pada awal tahun 2020. Berarti kalau 3 tahun berapa? 2020, 2021, 2022 gitu. Nah, kontrak price-nya ditulis di ketiga tahun ini. Susah banget ya mau ngomong. Jadi di tahun 2020 sampai 2022 kontrak price-nya tetap 11,5 M gitu. BTW ini udah ke-record belum ya? Oh, udah. Kan nggak lucu ya, udah ngomong panjang lebar nggak taunya lupa di record. Nah, sekarang kita baca lagi soalnya, kita lanjutin baca soal. Di sini dibilang, berdasarkan kesepakatan, tagihan akan dikirimkan ke On-Cam Corporation sesuai dengan persentase penyelesaian gedung. Oke, berarti tagihannya itu dikirimkan sesuai dengan persentase penyelesaian gedung. Oke, kita noted ya, karena ini kan kita masih berhubungan untuk mengisi tabel di sini. Nah, ini tuh tabelnya nggak berubah teman-teman. Dari kalian kerjain problem 4, problem 5, tabelnya modelnya akan tetap sama seperti ini. Jadi kalian bisa selalu gunain aja gitu. Paling cuma angka-angkanya aja, cara carinya yang suka berbeda-beda, oke? Nah, kemudian karena di sini dia bilang masalah tagihan, itu berarti kita kan nggak ada masuk nih di tabel ini, jadi kita tandain dulu aja gitu ya. Nah, kemudian di sini dia juga kasih tahu kalau misalnya si On-Camco diwajibkan untuk membayar 60% dari tagihan tersebut pada periode bersangkutan. Nah, ini juga harus ditandain ya. Dan sisanya pada tahun selanjutnya. Oke, sampai sini kita tandain aja dulu gitu. Nggak usah kerjain dulu, masukin angkanya nanti dulu.
Karena kita yang butuhkan adalah ini nih, masalah cost dan sebagainya. Nah, selanjutnya, nah ini baru nih, di paragraf kedua baru kita omongin biaya-biaya, di mana kita akan mulai memasukkan angka-angkanya ke dalam tabel, oke? Sekarang di sini dibilang nih, anggapannya, coba ya, kita coba kalau misalnya ini dikosongin. Jadi kalian tuh kerjainnya sambil ngeliatin aku kerjain. Apakah ini akan berhasil? Berarti ini clear konten dulu. Kalau clear konten ini benar-benar hilang ya, benar-benar kosong. Oke, start ya. Kita start di sini 11,5 M. Tuaga. Oke, tuaga. Nah, oke. Sekarang kita mulai. Masuk ke soal. Pada pembangunan dimulai pada awal tahun 2020 dengan mengeluarkan biaya sebesar 4,2 M dengan mengeluarkan biaya. Oke, berarti ini kita masuknya cost. Cost incurred to date. Jadi cost incurred to date-nya dimasukin nih 4,2 M. Seperti yang aku bilang, cost during the year sama cost incurred to date tahun pertama itu akan sama. Makanya kan di sini kan ibarat kata ini kan sebenarnya tuh cost during the year kan. Nah, tapi karena ini masih awal tahun, berarti dia akan sama dengan cost incurred to date-nya. Kita masukin ya, 4,2 M. Oke. Terus di sini dia juga ada bilang, bla 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 bla, dibutuhkan biaya sebesar 7,8 M untuk menyelesaikan pembangunan. Nah, di sini dia bilang untuk menyelesaikan pembangunan. Berarti kita masukinnya kemana? Estimated cost to complete. Karena kan di sini artinya estimasi biaya yang dikeluarkan supaya ini tuh selesai, proyeknya selesai gitu kan. Jadi sama aja kayak biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan bangunan. Di sini kan karena dibilang nih, perusahaan memperkirakan bahwa dibutuhkan biaya sebesar bla 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 untuk menyelesaikan pembangunan. Oke, berarti ini masuknya ke estimated cost to complete 7,8 M. Tunggu agak. Nah, total cost to complete-nya berarti berapa? Tinggal ditambah aja. Ini sama ini. Nah, kemudian estimated total gross profit-nya berarti berapa? Di sini kan dibilang estimated total gross profit. Nah, berarti seperti biasa. Caranya gimana? Contract price dikurangin sama total cost to complete. Nah, ternyata di tahun pertama itu dia rugi. Jadi di sini ceritanya di level yang ketiga ini, dia dari tahun pertama dia udah rugi. Nah, kalau gitu sekarang kita mau cari nih berapa sih percentage completion-nya. Nah, gimana rumusnya teman-teman? Yaitu cost incurred to date dibagi total cost to complete. Nah, ternyata percentage of completion-nya itu sebesar 35%. Nah, revenue recognized to date-nya itu berarti berapa? Caranya contract price dikali dengan percentage of completion-nya. Nah, ketemulah revenue recognized to date-nya sebesar 4,25 M. Nah, kemudian revenue recognized prior year-nya kan belum ada nih prior years-nya. Karena masih tahun pertama, berarti kita masukin berapa angkanya? 0. Nah, berarti seperti yang aku bilang, karena ini masih tahun pertama, berarti to date sama current year-nya pasti akan sama. Nih, kita buktikan ya, sama kan? Nah, cost incurred during the year-nya itu berapa? Nah, kita harus lihat nih, karena dari awal itu dia udah mengestimasikan bahwa dia tuh bakal rugi sebesar 500 juta, berarti di sini gross profit recognized itu juga harus rugi sebesar 500 JT, ya kan? Makanya di sini kita isinya itu bukannya cost incurred during the year-nya, tapi yang harus kita isi pertama adalah si gross profit recognized-nya gitu, yaitu sebesar 500 minus 500 JT, oke? Barulah kita cari nih cost incurred during the year-nya berapa. Nah, kalau revenue-nya cuma 4 juta 25 sekian, terus dia rugi 500 juta, berarti kira-kira biayanya berapa? Berarti kita tambah aja nih. Karena ini udah minus, ya kan? Berarti kalau biar bikin dia bisa plus,
kita harus pakai tanda minus, tanda apa sih? Tanda kurang. Gitu, biar kurang ketemu kurang jadinya plus. Nah, oke. Jadi nih ceritanya dia cuma dapat revenue sebesar 4,25 M. Nah, tapi ternyata biayanya itu 4,525 M gitu. Makanya dia bisa rugi sebesar 500 juta gitu ya. Jadi nggak pakai cost incur during the year atau sama dengan kayak to date di tahun pertama yang sebesar 4,2 ini nggak pakai karena kita harus berpatokan kepada estimated total gross profit-nya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun yang kedua yaitu tahun 2021. Wah, ternyata kondisinya kembali pulih nih di tahun 2021. Sehingga pengeluaran tahun ini ingat ya, tahun ini hanya sebesar 3,5 M. Dan perusahaan optimis memprediksi bahwa laba kotor yang akan didapatkan adalah sebesar 100 JT. Oke, estimated total gross profit-nya berarti dia udah tahu nih. Salah. Sebesar 100 JT. Tuaga. Nah, cost incur to date itu berarti berapa? Ingat ya, kalau to date itu akumulasi. Nah, di sini di soal dia kasih taunya itu yang tahun ini. Berarti cost yang tahun pertama jangan lupa ditambah sama yang tahun ini nih, yang 3,5 M. Oke. Nah, sebesar 7,7 M. Nah, dia bilang itu kalau misalnya tadi estimated total gross profit-nya itu 100 juta. Kalau misalnya estimated total gross profit-nya 100 juta, berarti kita kan bisa cari tahu nih total cost to complete-nya. Kenapa? Karena contract price dikurangin total cost to complete itu sama dengan estimated total gross profit. Berarti kita bisa cari tahu berapa sih total cost to complete-nya. Karena kan di soal juga nggak dikasih tahu nih yang dua ini. Tapi karena total cost to complete itu bisa kita cari tahu, maka kita isi aja sendiri gitu ya. Kalau contract price-nya 11,5, terus dia untung 100 juta, berarti berapa sih cost-nya? Total cost to complete-nya itu sebesar 11,4 M. Caranya kalian kurangin aja nih contract price-nya sama total cost to complete-nya. Nanti ketemulah nilainya itu jadinya 11,4 M. Nah, kalau ini nih yang contract price dikurangin total cost to complete kan nanti hasilnya ketemu nih. Estimated total gross profit-nya sebesar 100 juta. Nah, kalau total cost to complete-nya udah diketahui, maka kita juga bisa cari nih estimated cost to complete-nya. Cara carinya seperti apa? Sama, kalian kurangin aja total, dikurangin sama cost yang total cost to complete, dikurangin sama cost incurred to date. Nah, nanti ketemu deh estimated cost to complete-nya sebesar 3,7 M. Nah, oke, sudah selesai sampai di sini yang tahun 2021? Tentu tidak, karena kita harus ngisi dulu percentage of completion-nya. Berapa sih percentage of completion-nya? Caranya masih sama, cost incurred to date dibagi total cost to complete. Nah, ketemulah percentage of completion-nya sebesar 67,5439%. Nah, cara mencari revenue recognized to date-nya tinggal kalian kalikan aja contract price-nya dengan percentage-nya. Oke, nanti ketemu nih angkanya jelek ya. 7,7 bla 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 gitulah ya. 7,7 sekian M pokoknya. Nah, revenue recognized prior years-nya kan berarti udah ada nih yang 4,25 ini berarti kita isi di sini. Nah, berarti berapa sih revenue recognized current year-nya atau yang tahun ini aja tuh berapa revenue-nya? Tinggal kita kurangin. Nah, ketemulah 3,7425438 kok 3 koma sih? 3.742.543.860. Susah ya, susah angkanya terlalu banyak, aku pusing. Oh, tidak. Nah, kemudian habis itu untuk cost incurred during the year-nya, karena dari tahun pertama itu dia udah
udah ada nih estimasi rugi sebesar 500 juta, maka nih karena di tahun pertama dia udah ibarat kata apa ya, udah menyesuaikan ke estimated total gross profit-nya, maka di tahun-tahun berikutnya kita juga harus menyesuaikan ke estimated total gross profit-nya gitu. Maka kita akan bikin ini nih. Kita akan bikin yang namanya ini nih. Ini namanya apa? T-account. Maka kita akan bikin T-account-nya gitu. Nah, bentar ya. Nih, di sini itu dia awalnya tuh ada rugi sebesar 500 JT, 500 juta ya kan. Nah, di sini kan di debit nih, dia rugi sebesar 500 juta. Nah, kemudian kok dia geser. Di tahun kedua nih, estimated total gross profit-nya itu dia untung 100.000 gitu. Maka di tahun ini dia bakal mengalami keuntungan berapa kalau misalnya estimated total gross profit-nya itu jadi berubah untung 100.000. Berarti di tahun ini dia akan mengalami keuntungan sebesar 600.000. Karena yang awalnya rugi gope ya kan 500 JT tiba-tiba untung 100.000 estimasinya. Berarti kan di tahun kedua dia bakal mendapatkan untung sebesar 600.000. 600 juta sih bukan ribu. Ini karena aku kecilin angkanya aja ya. Ini maksudnya itu dalam ribuan 000 gitu. Jadi angkanya bukan 500.000 melainkan 500 JT. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Karena dia dari awal tuh udah berpatokan kepada estimated total gross profit-nya, maka kita harus melakukan adjustment gitu. Nah, di sini berarti kita hitung ya, kita tulis ya, dia untungnya itu 600 juta. Kenapa? Karena tadi awalnya dia rugi sampai 500, tiba-tiba sekarang di tahun 2021 di tahun kedua dia mendapatkan untung sebesar 100 juta. Ibarat kata nih, dulu kamu punya utang 500.000 ke temen kamu. Terus tiba-tiba gimana ya? Bukan utang sih jadinya. Susah ya kalau ngebahasinnya pakai utang. Gimana ya? Enggak. Oke, dulu duit kamu tuh minus. Ibarat kata dulu duit kamu tuh minus 500.000. Tapi sekarang tiba-tiba duit kamu plus 100.000. Ibarat kata dulu kan duit kamu sampai minus, kenapa tiba-tiba sekarang jadi plus 100.000? Otomatis kan kamu dapat duit dong, dapat duitnya tuh lebih dari yang kamu minus gitu. Karena kan kamu ada lebih 100.000. Kalau misalnya kamu minusnya itu 500, dapat duit 500 ya berarti nggak ada minus, nggak ada plus, nol gitu kan, habis gitu. Udah nggak minus lagi duitnya. Tapi karena ini kamu sampai plus 100.000 ya berarti kamu dapat uangnya nggak cuma 500.000, melainkan 500.000 tambah 100.000 gitu. Nah, ketemulah jadi ceritanya si perusahaan ini di tahun kedua untung sebesar 600 juta. Ingat ya, pokoknya ribu-ribu tadi ini bukan 6.000. Kalau nggak aku ganti aja deh, biar tidak salah. Tuh agak Oke, kita save. Nah, ini kalian juga bisa nih ketik link. Nggak mau. Ya, linknya udah hilang. Sebel. Udah nggak ke link lagi dia jadinya. Udah lah ya. Intinya begitu teman-teman, gak usah ikutin ke linknya juga nggak apa-apa. Oke. Nah, berarti berapa nih cost incurred during the year-nya? Nah, karena dia ada untung, otomatis kan cost-nya bakal lebih rendah dong dibanding revenue-nya. Berarti yang 3742 ini dikurangin sama si 600. Nah, ketemulah cost incurred during the year-nya itu sebesar 3.142.543.860. Asik. Akhirnya benar ngomongnya. Gitu ya. Oke, sekarang di tahun ketiga. Di tahun ketiga dia bilang kalau misalnya dia hanya mengeluarkan sebesar 3,2 M. Oke, berarti ini kita tambah 3,2 M. Tuh waga.
Nah, karena ini tahun terakhir, berarti udah nggak ada nih, 0. Habis, gitu. Ini juga berarti tinggal ditambah aja. Ingat ya, tahun terakhir itu, karena dia udah selesai, berarti udah nggak ada biaya penyelesaian biaya yang dikeluarkan agar tuh project sampai selesai. Karena kan ini udah selesai, gitu. Ini tinggal kita kurangin aja. Yang estimated total gross profit-nya dari contract price dikurangi total cost to complete. Ketemulah 600 juta. Nah, kemudian cost incurred to date-nya dibagi total cost to complete, percentage completion-nya pasti 100% karena udah tahun terakhir. Udah selesai, bro, gitu kan. Nah, ini dikali untuk mencari revenue recognized to date-nya. Percentage completion dikali contract price pasti full 11,5 M. Revenue recognized prior year-nya berarti pakainya yang ini nih, yang 7,7 sekian, 7, ya iya benar lah, 7,7 M sekian. Nah, kemudian revenue recognized current year-nya tinggal dikurangin aja, to date dikurangin sama prior years-nya. Nah, seperti biasa karena dari awal dia udah adjust ke ini nih, ke mana tuh? Ke T account, maka di sini kita juga harus back lagi ke T account-nya. Kalau misalnya dia itu awalnya itu tadi kan estimated total gross profit-nya 100 juta. Nah, tiba-tiba di tahun ketiga dia malah jadi 600 juta nih estimated total gross profit-nya. Pokoknya ujung-ujungnya ternyata dia mendapatkan keuntungan sebesar tuh 600 juta di akhir. Karena ini di akhir ya, di tahun terakhir, itu kan berarti udah bukan estimated lagi ya, emang udah realnya ternyata dia tuh dapat untung sebesar 600 JT gitu. Berarti di tahun ini kalau awalnya dia udah mengantongi 100 JT, berarti di tahun ini dia untung berapa? Biar pada akhirnya secara akumulasi dia mendapatkan untung sebesar 600 juta ini gitu. Berarti di tahun terakhir dia mendapatkan, kalau kita lihat berdasarkan T account, nih ibarat kata nih kamu punya uang nih 100.000, terus di akhir tiba-tiba uang kamu 600.000, berarti kamu dapat berapa uang dari papa kamu? Ya kan? Berarti kamu dapat 500.000. Caranya dari mana? Dari total uang akhir kamu dikurangin sama uang awal kamu gitu kan. Ketemulah nanti tuh berapa yang kamu dapat dari papa kamu gitu. Nah, di sini ceritanya dia untung nih, jadinya untung 500 juta gitu. Karena total keuntungan dia tuh 600 juta. Awalnya dia udah ngantongin 100 juta. Nah, berarti berapa cost incurred during the year-nya? Ini tinggal dikurangin aja yang revenue dikurangi sama gross profit-nya. Nanti ketemulah nih cost incurred during the year-nya sebesar 3,23 sekian M. Nah, nanti ini nih hasil ini kalau kamu jumlahin gitu ya, kamu sum, itu tuh nanti hasilnya akan sama kayak hasil akhir di tahun ketiga, yaitu sebesar 600 juta gitu teman-teman. Nah, sekarang untuk percentage of completion udah kelar nih. Ini nggak bisa ke link filenya, jadi kalian pakai file yang ada di Teams. Nanti jangan lupa untuk dirubah aja yang di bawah ya. Jangan lupa untuk dirubah biar kalian nggak bingung, oke? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang cost recovery method. Nah, ingat ya, kayak biasa nih, kalau cost recovery method ini dia nggak ada hubungannya sama yang estimated atau gross profit apa segala macam. Jadi, yang cost incurred during the year-nya itu modelnya sama, ngitungnya kayak di problem 4 yang kayak masih basic gitu. Yang cost incurred to date dikurangin sama yang tahun sebelumnya. Nanti ketemulah cost incurred during the year-nya. Nah, di sini berarti berapa nih cost incurred during the year-nya? Ini kita clear konten dulu kalau gitu ya. Biar kita isi sama-sama. Cost incurred during the year-nya berarti di sini 7. Karena masih tahun pertama, berarti masih sama ya. Karena kan tahun pertama, oke? Tahun pertama pasti akan sama. During the year sama cost to date-nya. Nah, revenue recognized current year-nya itu karena ini cost recovery method, maka di tahun pertama dan tahun kedua itu dia akan sama dengan nilai cost-nya. Karena dia mau mengakuinya tuh di tahun ketiga. Pas akhir aja nih baru gue akuin. Sekarang-karang ngapain gue akuin duluan gitu.
Nah, kemudian untuk cost incurred during the year tahun kedua, berarti kita kurangin ya. Cost incurred to date tahun kedua dikurangin sama yang ini. Nanti ketemulah 3,5. Atau nih akan sama nih dengan kayak yang di soal, karena kan di soal juga ada dikasih tahu tuh ya, kalau pengeluaran tahun ini tuh sebesar 3,5 M gitu. Sama ya, kayak di sini untuk revenue-nya juga akan sama dengan cost-nya di tahun kedua. Nah, jangan lupa diisi gross profit recognize-nya. Revenue dikurang cost ketemu 0. Ini juga sama. Nah, kemudian untuk tahun ketiga, revenue recognize current year-nya tuh baru nih, dia beda. Nggak kayak yang sebelumnya sama kayak cost. Pasti beda lah ya, karena ini kan tahun ketiga di mana dia mau mengakui berapa sih keuntungan atau kerugian yang dia peroleh gitu. Nah, selama tahun kedua dan tahun pertama ini tuh mereka si perusahaan ini tuh udah dapat sebesar 7,7 M. Nah, kontrak price-nya itu kan sebesar 11,5 M. Berarti tahun ketiga berapa revenue yang dia dapat? Tinggal kalian kurangin aja nih. 11,5 M dikurangin sama tahun pertama, kurangin sama tahun kedua, atau kalian juga bisa langsung kurangin aja sama 7,7 M. Nanti ketemulah revenue recognized current year-nya itu sebesar 3,8 M. Nah, untuk cost incurred during the year-nya sama, tinggal dari sini nih yang cost incurred to date dikurangin sama ini. Nah, ketemulah 3,2 M. Nah, ini juga akan sama ya kayak di soal nih. Hanya mengeluarkan uang sebesar 3,2 M. Jadi kalian bisa langsung lihat dari soal atau kalian mau kurangin juga nggak apa-apa. Nah, untuk gross profit recognize-nya kayak biasa, dikurangin aja revenue sama cost-nya. Ketemulah 600 juta. Nah, apapun caranya, pasti jawabannya itu akan sama. Ibarat kata banyak jalan menuju Roma. Tujuannya kan Roma tuh ya, tapi jalannya kan bisa berbagai macam gitu. Nah, sama nih kayak ini. Ini juga mau pakai percentage of completion ataupun cost recovery method, ujung-ujungnya dia tuh akan mendapatkan laba sebesar 600 JT ini gitu ya. Oh. Jadi jangan sampai salah gitu. Jangan sampai metodenya beda, hasilnya beda. Waduh, itu bisa kacau, oke? Nah, sekarang kita akan lanjut ke jurnalnya. Jeng 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 jeng. Nah, kita akan lanjut ke jurnalnya. Nah, di sini jurnalnya itu seperti biasa teman-teman, ini kan masih cost incur ya. Untuk menjurnal cost incur berarti kita jurnalnya itu pakai angkanya itu yang benernya, bukan yang di sini ya, bukan yang kayak ada di sini nih. Yang bukan cost incur during the year yang ada di tabel, tapi yang kayak model di cost recovery method aja. Untuk cost incur during the year-nya itu pakai nilai murni. Nih yang kayak di sini, yang dari perhitungan sini nih. Kayak tahun pertama berarti masih 4,2 M. Nah, tahun kedua berarti yang 7,7 dikurangin 4,2, ketemulah 3,5 M. Tahun ketiga juga sama, yang berapa tadi itu 10.900 ya, dikurangin sama tadi sebelumnya berapa 7,7, nanti ketemulah 3,2 M. Jadi masih yang kayak sama ya, murni, bukan yang diutak-atik. Nah, kemudian di sini nih yang akan aku mau jelasin untuk billing progress-nya. Dibilangkan itu sesuai dengan persentase penyelesaian gedung ya kan untuk billingnya. Berarti cara nyarinya berapa? Yang tahun pertama, yang dari kontrak price dikurangin sama percentage completion-nya yang 35%. Nah, untuk tahun kedua, ini kalian ingat ya, ini kan during the year, karena dia nyatetnya itu setiap tahun. Berarti kalian harus kurangin dulu nanti percentage completion-nya. Karena percentage completion yang di sini itu yang to date, yang akumulasi gitu. Jadi kontrak price-nya dikali sama percentage yang tahun kedua dikurangin sama percentage tahun pertama gitu. Jangan lupa untuk dalam kurunginnya. Karena harus kurangin dulu percentage-nya, baru dikali sama kontrak price-nya gitu. Demikian pula juga untuk tahun ketiga. Oke? Nah, kalau misalnya angkanya ada yang salah, kalian kasih tahu aku aja. Jangan sampai nanti jadinya sesat ya. Nah, untuk yang penerimaan uang, yang collection ya, kita lihat lagi nih di soal. Kalau misalnya dia bilang
60% itu akan didapat pada periode yang bersangkutan. Sisanya pada periode selanjutnya. Berarti gimana tuh cara ngitungnya? Bentar aku gedein dulu ya. Nah, cara ngitungnya berarti yang untuk tahun pertama, ini yang 4,25 kita kalikan sama 60% karena dia bilang tahun pertama itu harus dia tuh harus nerima dia tuh bakal nerima 60% gitu. Nah, kemudian ini tahun pertama, berarti dia terima sebesar 2,415 M. Nah, untuk tahun kedua berarti ini gimana sih kursornya? Nah, untuk tahun kedua itu tuh berarti dia akan mendapatkan 40% dari tahun pertama sama 60% dari tahun kedua. Makanya rumusnya seperti ini nih teman-teman. Yang ini dikali 40%, yang ini dikali 60%. Nah, tahun ketiga juga sama ya. Noh. Rumus I kemana sih kursornya? Nah, di tahun ketiga dia juga sama nih ya. Nah, di tahun ketiga sama diambil juga nih 40%, cuman balik lagi nih ke soal. Akan tetapi, semua tagihan harus dilunasi apabila gedung telah selesai dibangun. Jadi dia juga sama, dia bakal 40% dari sini, tapi karena ini udah tahun terakhir, maka udah nggak bisa ini dikali sama 60% lagi. Karena dibilang kalau tahun terakhir, mereka harus ngelunasin. Makanya ini nanti dia bakal tambah sama full dari yang billing progress yang di tahun ketiga, gitu teman-teman. Nah, ini untuk yang collection ya. Nah, untuk revenue recognition ya, kalian tinggal lihat aja nih dari tabel. Kalau misalnya dia untung gitu ya, dia untung pasti CIP-nya di debit. Kalau dia rugi, pasti CIP-nya di kredit gitu. Makanya di sini tahun pertama CIP-nya di kredit, tahun kedua CIP-nya di debit, tahun ketiga CIP-nya di debit. Angka-angkanya dapat dari mana nih? Dapat dari sini aja. Ini tabel. Construction expense itu berarti yang cost incurred during the year. Revenue on long term contract itu pasti yang revenue recognized current year. Gitu. Yang akan sama untuk revenue recognition-nya. Nah, kemudian untuk completion of contract ini akan adanya di tahun terakhir atau tahun ketiga, yaitu sebesar nilai kontraknya. Oke, sekian untuk sesi 9 hari ini untuk problem 6. Nah, problem 7-nya gimana, Ci? Problem 7-nya nanti gimana ya? Gimana ya? Gimana yuk?